Microsoft sebenarnya belum finishing sekali, jadi masih progress, kita masih beberapa ada perbaikan. Cuman video kali ini saya nggak mau ngambil background di lab karena memang kita hari ini akan membahas sesuatu yang lebih santai tapi penting menurut saya sih sebagai brewer dan sebagai karena basic saya analis. Jadi hal-hal yang mungkin dari Vaporizer Indonesia masih belum begitu paham, hal-hal penting cuman sedikit diabaikan di dunia brewer sendiri dan di dunia e-liquid sendiri di Indonesia ya. Cuman mungkin kalau di luar sih sebenarnya pasti saya yakin lebih ketat. Nah, kalau di Indonesia sendiri memang standar regulasi dari e-liquid sendiri memang belum terlalu ketat dan belum ada kejelasan aturan-aturan. Cuman dari kita di Vapro mencoba untuk memberikan, dari kemarin video-video yang kita berikan sebenarnya memberikan edukasi kepada Vaporizer Indonesia untuk lebih menjaga kualitas dari e-liquid itu sendiri, dari proses produksi dan raw material, dari kita handling terhadap bahan, handling terhadap alat brewing, alat ukur gitu. Itu menurut saya hal yang sangat penting. Nah, kalau di pengamatan saya selama ini pengguna e-liquid Vaporizer Indonesia masih mengacu di salah satu faktor yang penting, cuman menjadi tolak ukur menurut saya sangat dominan, itu baru di rasa. Cuma menurut saya bukan hanya soal rasa, rasa penting, cuma tidak hanya itu saja yang kita garis depankan, karena memang menurut saya ada hal yang lebih penting di situ adalah kesehatan ini menyangkut dari proses produksi dari e-liquid itu sendiri, proses produksi, terus dari brewernya sendiri. Brewernya itu dia pemahaman terhadap mungkin alat ukur, handling dari raw, handling dari alat ukur juga, sarana prasarana, lalu lab, tempat produksi. Sebenarnya lab itu saya gunakan untuk penelitian, cuman untuk proses produksi kita ada ruangan sendiri, skalanya lumayan lebih banyak, cuman tidak saya shoot memang karena memang saya harus dipantau dan cuman lebih ke R&D kita sendiri. Nah, di dunia e-liquid Indonesia juga saya masih melihat dari teman-teman dari Vaporizer Indonesia masih ada beberapa hal yang belum dimengerti atau belum menjadi perhatian tentang standar kualitas dari e-liquid. Seperti yang saya bilang tadi, bukan hanya dari rasa, bukan hanya dari satu faktor itu saja. Kesehatan itu sangat penting. Kesehatan itu menyangkut dari proses produksi seperti yang saya bilang tadi. Lalu R&D, research and development. R&D itu kenapa saya baru mengeluarkan satu resep saja di Vapro. Sebenarnya masih banyak resep-resep yang belum saya fixkan, belum saya keluarkan, belum saya publish karena memang saya masih ada beberapa proses penelitian lagi untuk menurut saya bilang itu enak atau saya bilang itu layak untuk dikonsumsi atau di-vape oleh Vaporizer Indonesia. Seperti yang saya bawa ini bagian dari tes saya ini 2 bulan. Ini bukan strawberry cheesecake, bukan. Ini fruity, tapi sudah 2 bulan ini saya coba tester. Jadi saya steeping 1 bulanan sudah. Lalu saya tempatkan dia di tempat yang suhunya lumayan. Saya ada perlakuan suhu juga di situ, di tempat panas, di tempat dingin. Itu saya ada proses seperti itu untuk penentuan kualitas dari liquid saya. Pencahayaan, jadi itu menyangkut ketahanan terhadap flavor. Terus komposisi juga saya ada, dan biasanya saya bisa sampai sekitar 3-5 bulan untuk satu resep saja. Dan di strawberry cheesecake dia memang makan waktu 5 bulan. Itu baru saya keluarkan produknya. Bukan permasalahan lama dan tidak, tapi
menurut saya proses di quality control dari A sampai Z, dari bahan, alat, si brewer, handling dari alat, lalu setelah jadi e-liquid sendiri saya masih perlu proses untuk mentester e-liquid atau resep dari yang saya buat kemarin. Oke Bang, ini dari sebenarnya owner saya, beliau owner Vapro, dan selama ini juga beliau selalu proaktif terhadap resep-resep yang saya bikin, yang saya buat. Jadi beliau selalu memfollow saya mengenai perkembangan resep baru, dan beliau sangat teliti sekali di quality control. Oke Bang, apa nih Bang menurut Abang yang mungkin Vapro Indonesia bisa lebih sudut pandangnya bukan hanya soal rasa. Saya tidak bilang bahwa rasa itu tidak penting, tidak ya, setuju. Tapi kesehatan, lalu tempat produksi, lalu sertifikasi dari bahan-bahan baku, menurut saya juga itu hal yang sangat penting. Menurut saya sebagai seorang basic saya sebagai seorang analis itu sangat justru itu nomor satu. Menurut Abang seperti apa? Iya, setuju. Jadi Vaporizer Indonesia di dalam proses produksi itu memang sangat menentukan sekali. Kita bilang bahwa produk ini oke, berkualitas bagus apabila di handling dengan sangat-sangat teliti. Tidak hanya tentang hasil akhir diukur oleh rasanya, saya setuju sekali, tetapi prosesnya itu juga sangat menentukan. Kalau kita melihat kenapa liquid luar negeri itu berani mempublish secara besar-besaran tentang labnya, tentang prosesnya, karena dia sudah paling tidak ada standar di proses produksi. Nah, standar kualitas di proses produksi itu ada yang ISO 9001, ada yang ISO 14000, dan itu betul-betul menjamin tentang garansi kualitasnya. Dan kita memang para pelaku brewers di Indonesia ini masih sangat jauh untuk memikirkan hal itu karena memang biayanya sangat besar sekali. Nah, sementara kita mencoba untuk mengedukasi bahwa kualitas yang melekat di liquid ini ditentukan oleh bahannya, kemudian prosesnya, dan tentunya untuk menciptakan bahan yang tepat, proses yang benar butuh R&D. Nah, research and development ini memang biayanya besar sekali. Nah, di dalam produksi itu kan ada satu proses menuju kepada proses berikutnya. Nah, kita mulai dari pemilihan bahan itu sangat menentukan. Itu proses awal, betul, itu proses awal. Sehingga yang menjadi acuan oleh analis kami bahwa proses bahan itu harus bersertifikat. Minimal sertifikatnya adalah USP. Nah, ada USP-K. Nah, USP-K. Kalau USP itu United States, nah P-nya itu adalah Pharmacopeia karena itu merupakan standar farmasi di Amerika. Kemudian lembaga yang mengeluarkan itu adalah Kosher. Nah itu penting sekali. Jadi ini menjadi acuan dasar bahwa kami ini adalah konsumen akan membuat produk, maka kami butuh bahan-bahan yang terbaik. Suppliernya harus jelas, itu yang pertama. Yang kedua, proses berikutnya adalah ketika melakukan proses produksi ditunjang dengan peralatan-peralatan yang benar. Jika alatnya tidak benar, tentunya hasilnya juga tidak akan benar. Itu sudah rumus. Nah, sementara saya melihat para brewers Indonesia yang kebetulan kemudian dia mencoba-coba, lalu dengan mesin yang seadanya berharap produk yang baik. Nah, itu adalah buat saya sangat sulit dicapai, sehingga proses produksi ini menjadi kepentingan yang kedua, hal yang sangat penting yang kedua. Bahan sudah oke, sudah bagus, proses produksinya harus bagus. Nah, handling alatnya juga itu luar biasa karena dari bahan-bahan ini banyak sekali yang kalau peralatannya tidak baik, ini akan justru menjadi rusaknya peralatan, tidak berfungsi dengan baik, dan itu akan menjadi standarnya alat ukurnya juga berubah. Sebagaimana yang kita pernah rasakan, kita kemarin pakai
mencoba pakai Mixer. seperti yang di episode sebelumnya. Di pengalaman saya, mungkin Bapak Jenis juga ada pengalaman di rumah. Di mixer itu di pengaduknya, kalau sudah selesai untuk brewing nih, harus segera dicuci, direndam, digodok, direbus dengan air panas. Kalau dia telat sebentar saja, mungkin setengah jam lah, nantinya dia akan ada bahan yang meninggal. Itu ada warna kuning kecoklatan, dan itu sangat tidak saya sarankan untuk digunakan. Walaupun kemarin kita beli itu mereknya bagus, dan otomatis tidak mungkin dia menggunakan bahan dengan menggunakan stainless steel yang nggak bagus. Cuman tetap saja masih ada sisaan di situ. Jadi saran saya sih, kalau sudah selesai digunakan, kalau Bapak Jenis menggunakan mixer di rumah untuk produksi, tetap selesai mixing, selesai brewing, langsung direbus saja, direbus dengan air panas sampai mendidih. Itu paling setengah jam lah, mendidih setengah jam, baru dikeringkan. Di oven penting. Di oven, makanya saya bilang handling ini sangat penting, sangat penting. Saya juga sangat memperhatikan soal itu ya, di handling. Sementara harga oven yang punya kita itu kan lumayan. Memang tidak semua para pelaku DIY itu harus sebagaimana yang kita miliki, tetapi yang kita inginkan mendekati. Ya, kalau ovennya nggak seperti itu, ya paling tidak pakai microwave. Jadi itu akan bisa mengurangi kontaminasi. Nah, kalau proses itu sudah benar, saya akan menggaransi hasil produknya juga bagus. Nah, tidak hanya tentang bahan baku, tidak hanya tentang proses, kemudian handling peralatannya, yang paling menentukan juga diantaranya adalah metode produksinya. Jadi kalau metodenya salah, konsep pencampurannya tidak benar, yang harus didahulukan tidak didahulukan, yang harusnya belakang tetapi ditaruh di tengah, itu juga sangat menentukan hasil produk. Dan biasanya orang itu nggak mau tahu gitu. Sepertinya flavor itu bersifat sama, padahal tidak demikian. Ada yang bikin turn down gitu dan lain sebagainya. Jadi metode produksinya juga kami lakukan berulang-ulang. Apakah ini ditempatkan di awal, apakah ini harus yang di tengah, apakah ini harus yang di akhir, bagaimana konsep metode di mana kita mencampur bahannya, mixingnya, apakah harus pakai mixer, apakah ini stand mixer itu mempertimbangkan sekali, ternyata hasilnya bagus. Jadi mengupload stand mixer saja yang kami bikin kemarin, itu kami melakukan penelitiannya panjang gitu. Kemudian ternyata hasilnya oke, baru kami berani. Jadi secara kualitas gitu, keakurasian hasil yang bagus buat kami itu benar-benar menjadi patokan utama. Dan yang paling penting hasilnya ini punya daya tahan yang panjang gitu, karena beberapa liquid yang saya beli di luar, mohon maaf nih, liquid yang saya beli di luar, begitu kami tes ya dengan standar kami, ternyata banyak perubahan di suhu, pencahayaan dan sebagainya. Ternyata dia berubah kualitasnya gitu. Hilang. Kadang batch kemarin, batch sekarang gitu kadang beda. Betul. Kayaknya saya beli kemarin nggak begini dirasanya. Kok sekarang kok beda? Nah, saya menjamin itu tidak ada penjagaan tentang standar prosesnya. Jadi bahannya standar, prosesnya standar, penanganannya standar, metodenya juga standar, hasilnya pasti punya standar kualitas yang baik. Saya pikir itu, Mas. Ya, oke Bapak Indonesia, mungkin sedikit gambaran ya buat Bapak Indonesia. Moga-moga dengan adanya Vapro, dengan adanya Vapro Lab, dengan adanya Vapro Liquid, adanya Vapro Shop, kalian bisa loh belajar ke sini. Ini di Vapro Shop misalkan kalian nggak ke lab, kalian boleh, kalau misalkan ingin tempat yang lebih santai, kalian bisa ke Vapro Shop, bisa silahkan sharing di sini, bisa ngobrol di sini, brewing di sini, boleh. Tapi iya, saya lupa nih buat Vapro Indonesia yang misalkan pengen brewing, kalau saya memang pakai lav. Kenapa saya pakai lav? Gini Vapro Indonesia, sedikit gambaran juga untuk tempat produksi gitu, tempat brewing. Kenapa saya sangat rewel gitu. Saya sendiri sangat rewel di situ. Kenapa? Ketika proses produksi, saya memilih satu tempat yang tertutup pun saya masih pakai lav nih.
Love itu laminar laminar airflow yang saya pakai yang ada UV-nya kemarin, karena saya sangat menjaga higienitas dari e-liquid itu sendiri. Higienitas yang itu akan berpengaruh di kesehatan dari si vaporizer Indonesia sendiri gitu. Ketika nge-vape gitu kan di liquid itu saya sangat menjaga kualitas. Lalu jika di rumah vaporizer Indonesia pengen brewing nggak ada love, kalian bisa gunakan namanya Enkas. Enkas itu semacam love tapi dia lebih sederhana. Jadi dia itu hanya dari kaca kotak begitu. Kotak dia kayak etalase sih sebenarnya, kayak etalase. Cuman di situ kita kasih lampu UV, kasih lampu penerangan tapi nggak begitu terang sih, jangan, karena memang di flavor sangat rentan ya. Kalau saya ingatkan lagi, flavor itu sangat rentan terhadap cahaya, jadi jangan terlalu terang. Nanti kita taruh di sini aja nih, di sini nanti gambarnya si Enkas itu sendiri, dan nantinya mungkin next video kita juga lagi bikin Enkas supaya vaporizer Indonesia kalau misalkan ke vapor shop masih bisa brewing tuh ya, tapi pakainya Enkas, jadi nggak pakai love. Kalau saya buat standar vapor sih saya pakai love, karena yang lebih santai. Mau brewing di vapor shop ya silahkan, nanti kita sediakan Enkas di situ. Jadi saya pengen sekali standar regulasi, standar kualitas dari e-liquid Indonesia yang mungkin dari vaporizer Indonesia, dari teman-teman support liquid lokal. Support itu ini salah satu support dari kami tentang kualitas. Jadi bentuk support liquid lokal dari kami adalah jangan main-main dengan kualitas, dan kami sangat menjaga kualitas dari e-liquid. Bukan hanya dari rasa vaporizer Indonesia, bukan hanya dari rasa, tapi dari segi produksi, ya, higienitas dan handling dari brewernya juga iya bang. Mungkin ada semacam apa sih pertemuan edukasi. Iya, semacam seperti itu tuh, supaya brewer ini juga punya standar. Jadi kalau brewernya sudah punya standar, punya acuan, kan pastinya liquid dari Indonesia, made in Indonesia ini akan lebih oke lah. Jadi arahnya itu lebih selangkah lebih maju lagi nih bang. Betul. Jadi kalau di proses produksi itu paling tidak ada manusianya, metodenya, mesin, alat-alatnya, dan kemudian ini yang paling berat, money. yang empat ini, makanya ada di situ 4M istilahnya. Manusianya yang memproduksi itu harus betul-betul sadar tentang kualitas, dia tahu knowledge-nya tentang kualitas, dia paham dan dia nggak mau main-main. Kemudian metodenya, cara-caranya dia juga harus tahu. Kemudian mesin, peralatannya itu juga harus betul-betul menjadi standar. Tapi yang keempat ini yang bikin berat, masalahnya money kan, tentang uang. Sebenarnya saya pengen mungkin dari brewer di kita ya, mungkin di rumah mereka sudah produksi, cuma standarnya apa sih, belum ada gambaran, terus kepengen belajar, sebenarnya bisa kalian main kita bisa sekali kita open lab, bisa mangga gitu, silahkan. Karena memang kalau kita mau menjaga kualitas dan mau bersaing dengan produk-produk luar, caranya harus begitu, standar yang benar, sehingga itu menjadi acuan. Karena yang chatting ke saya tidak hanya orang Indonesia ya mas. Iya. Ya, yang chatting ke kita, tanya ke kita tuh banyak dari luar negeri. Ya, jadi itu luar biasa. Kemudian kalau teman-teman bisa lihat bahwa postingan kami semuanya adalah edukatif. Ya, postingan kami edukatif, nggak jualan saja. Karena banyak orang yang bilang, kok yang diutamakan hanya tentang prosesnya sih, kok yang diutamakan hanya labnya sih. Sebetulnya yang kami inginkan adalah standar kualitas itu paling utama. Ada yang tanya lagi, produknya kan cuma satu sih, kenapa nggak cepet-cepet keluarin yang lain? Ya betul tadi kata brewers kami bahwa satu produk saja dibutuhkan pengamatan yang panjang. Kami jadi istilahnya bukan nggak mau keluarin lebih prematur. Nah satu lagi, para pelaku DIY ingin punya standar yang bagus, yang minimal baik lah. Tetapi memang tidak bisa untuk investasi peralatan yang seperti di labs. It's okay, nanti kita buatkan standarnya seperti tadi Enkas. Tapi Enkas juga punya standar. Nanti kita bikinkan standar Enkasnya seperti apa.
yang kira-kira memang itu bisa menjaga sterilisasi, tidak terjadi kontaminasi yang banyak di situ, kemudian perlakuannya seperti apa. Jadi nanti para bros di Indonesia ini tidak hanya bikinnya di kamar gitu ya, atau di ruang tamu gitu ya, atau jangan-jangan bikinnya di dapur gitu. Jangan dong. Siap limitnya. Nah, tapi itu menjadi hal umum. Nah, saya sarankan hanya dengan modal yang sangat sedikit, itu nggak besar, dengan NCAS saja kita sudah bisa meningkat kualitasnya. Iya, benar, setuju. Ya, jadi kita mencoba untuk mengedukasi. Saya pikir itu. Ya, oke. Moga-moga ini bentuk support dari kami dari Fapro mengenai standar kualitas dari liquid. Jadi moga-moga dengan adanya Fapro, liquid lokal akan lebih satu langkah lebih maju dan selanjutnya kita bisa ekspor. Ya. Mungkin itu saja. Ya Bang ya. Oke, setuju. Support liquid lokal. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.